Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot 3 Dimensi bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi nih membahas pergerakan karakter. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah punya karakter yang bisa bergerak kiri kanan, begini ya, kiri kanan depan belakang gitu ya. Maka di video kali ini teman-teman kita akan menambahkan kemampuan pada karakter kita ini supaya karakter kita ini bisa berputar. Nah, sebelumnya teman-teman ini saya cuma menambahkan tekstur doang ya di bawah sini, sisanya sebenarnya sama aja dengan yang kemarin-kemarin gitu ya. Oke, nah sebelum kita menambahkan perputaran yang tadi ya teman-teman, kita akan mengoptimalisasikan dulu si coding kita yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman lihat di coding kita yang sebelumnya, kita menggunakan coding seperti ini. If input is action press UI left, if input is action press UI right, input is action press UI up, input is action press UI down. Walaupun ini enak dibaca dan gampang dimengerti ya teman-teman, tapi ini tidak efisien gitu ya teman-teman ya. Kita akan coba bagaimana cara membuat ini jadi lebih baik gitu ya. Nah sebenarnya kalau teman-teman perhatikan kita kan punya si 4 if ini kan untuk mengecek keempat buah arah ya. Jadi kita akan menghasilkan nanti vektor yang 100, min 100, 00 min 1 atau 001 begitu kan ya. Kita punya 4 buah vektor itu entah di sumbu X ataupun sumbu Z. Nah kalau begitu sebenarnya kita bisa nulis codingan kita ini dengan lebih singkat. Kita komentar dulu aja ya. Kita komentar, berarti sekarang yang kita perlu isi itu kan sebenarnya pergerakan titik X, begitu kan ya? Dan pergerakan titik Z. Nah, pergerakan titik Z X ini bisa kita bilang ini adalah input titik get action strength dari UI. Right? Dikurangin dengan input dot get action strength dari UI left. Saya perbesar aja ya teman-teman ya. Nah, get action strength ini apa sih? Kita belum pernah pakai ya sebelumnya ya. Nah, kalau teman-teman mungkin menggunakan joypad atau controller untuk main game ya, maka teman-teman tahu kalau misalkan di dalam joypad dan controller itu, kalau untuk atas bawah kiri kanannya kanan-kanan bukan tombol aja ya, tapi bisa berupa kayak D-pad gitu yang buletan yang bisa kita gerakan jauh atau dekat begitu ya. Kadang-kadang juga ada perbedaan kalau teman-teman menekannya ringan atau menekannya kuat, itu juga beda ya teman-teman. Nah, di Godot ini teman-teman si get action strength ini adalah untuk itu teman-teman. Jadi si get action strength ini adalah sebuah method yang akan mengembalikan nilai 0 sampai dengan 1. Di mana 0 itu berarti si tombol ini itu tidak dipencet. 1 itu dipencetnya maksimum teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita punya controller yang bisa ditekan keras dan tekan ringan atau bisa digerakin sedikit atau gerakin banyak, itu bisa dapat nilai dari 0 sampai dengan 1. Nah, tentunya kalau di PC kan cuma ada 0 sama 1, tapi kalau misalnya ini kita mau pakai untuk pakai joypad atau controller juga bisa, teman-teman ya. Jadi lebih bagus juga. Karena nilainya 0 sampai 1, maka UI right ini kan 0 sampai 1. Kalau dia ditekan 1, kalau ditekan jadi 1, berarti kan UI left-nya 0, berarti dapatnya 1, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita tekannya UI left, maka UI right-nya kan 0, jadi min 1, teman-teman dapatnya. Jadi kan pergerakan X ini akan sesuai dengan if yang sebelumnya kita buat gitu kan. Kalau misalkan UI left, berarti kan min 1, kalau UI right, berarti kan dia plus 1 gitu. Jadi bisa kita singkat jadi satu baris aja, teman. Nah, kalau pengen lebih singkat lagi, teman-teman, kita juga bisa menggunakan kayak misalkan di sini untuk yang Y ya, kita akan menggunakan get axis, teman-teman. Nah, get axis ini bisa nerimanya dua action, negative action dan positive action. Di sini kita akan kasih UI down sebagai negatifnya dan UI up-nya sebagai yang positifnya. Nah, yang bawah ini teman-teman sama dengan yang ini. Jadi kita punya baris yang seperti ini itu sama dengan bawah ini. Jadi get axis itu mensimplifikasi lagi yang atas jadi lebih mudah begitu. Jadi kita bisa punya pergerakan X, oh ini sorry bukan pergerakan Y, tapi pergerakan Z. Karena sesuai dengan yang ini, Z minus 1 atau Z plus 1 untuk UI up dan UI down. Jadi kan jauh lebih enak ya teman-teman, jauh lebih cepat ya. Nah kalau kita udah punya seperti ini teman-teman, kita bisa lihat codingan kita sekarang masih bisa bergerak ke depan belakang kiri kanan, cuman memang look at-nya hilang ya. Karena kan kita belum pasang look at-nya. Kalau kemarin kita bilang look at-nya itu adalah transform.origin ditambah sama vektor yang ada ini, vektor min 1, vektor min 1 ini yang 00 min 1, 001, min 100 atau 100. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini sebenarnya kan adalah pergerakan X, ini pergerakan X dan pergerakan Z, gitu kan ya. Maka sebenarnya kita bisa singkat juga, ini jadi satu baris, teman-teman. Kan?
transform dot origin, itu transform dot origin kita ini ya. Kemudian kita tambah dengan pergerakan. Nah, kita kasih vektor 3-nya adalah vektor 3 dot up. Sama kayak yang di atas ya, look at ini. Ini transform kurang S. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, maka teman-teman kita seharusnya sih sudah bisa bergerak ke atas bawah kiri kanan. Cuma ini kebalik ya teman-teman. Jadi kita harus kali min 1 dulu gitu ya. Nah, ini kali min 1 dulu, kebalik. Jadi kita kali min 1. Kali min aja pergerakannya. Nah, kita bisa dapatkan dia geraknya sudah sesuai dengan yang kita punya kemarin. Oke. Nah, ini bentuknya udah lebih enak. Nah, sekarang saya pengen menambahkan perputaran. Jadi karakter saya ini pengen bisa mutar kiri kanan gitu ya teman-teman. Nah, kita tambahin dulu teman-teman di project setting di bagian input map ini saya sudah nambahin di sini dua buah action yaitu rotate left dan rotate right. Kalau teman-teman belum tambahin tinggal ditambahin aja, ditambahin di add di sini terus tambah key-nya. Contoh aja ya, kita kasih action contoh di sini. Kita add. Kemudian nanti contoh ini bisa kita tambahkan misalkan key-nya adalah space. Jadi sekarang kalau kita tekan space, ini sama dengan kita menjalankan action contoh. Jadi kita punya dua, rotate left dan punya rotate right di sini. Oke, nah sekarang saya pengen hilangkan dulu look at ya. Kita biarkan dulu pergerakannya. Kita akan tambahkan di sini sebuah if lagi, if input titik action is action just press. Jadi ketika benar-benar ditekan gitu ya, kita bilang rotate left. Kita ngapain? Kalau misalkan kita punya input titik is action just press UI-nya rotate right gitu ya. Kita akan ngapain juga. Nah, jadi kita udah punya button seperti ini. Nah, untuk kita muter ya teman-teman, untuk karakter kita bisa muter, kita perlu sudut putarnya. Maka sekarang kita tambahkan juga di atas sebuah variabel namanya sudut. Sudutnya ini nilainya 0 di awal. Kita hapus dulu ya ini ya, biar nggak mengganggu. Oke, berarti sekarang teman-teman kalau misalkan saya pengen rotate left gitu ya, saya akan tambahkan sudutnya dengan sebuah nilai. Misalkan di sini saya kasih aja 0,02 deh gitu ya. Jadi plus sama dengan 0,02 gitu ya. Ini minus ya teman. Karena dia left, pengen muter ke kiri. Di sini juga saya pengen dia plus sama dengan 0,02. Atau 0,02 kita pindahkan aja ke atas ya. Kita bilang ini offset. Offsetnya adalah 0,02, maka tinggal kita gantikan ini dengan offset. Ini juga dengan offset. Nah, sekarang kita udah punya sudut untuk muterin karakter kita yang dikurangin kalau kita pencet rotate left atau rotate right. Nah, untuk menggerakkan si karakter kita supaya karakter kita muter, sebenarnya di dalam kinematic body kita punya juga, sebenarnya untuk semua spasial sih, kita punya juga function yang namanya rotate. Yang kita rotate sini ada beberapa tipe, ada rotate biasa, ada rotate objek lokal, ada rotate X, rotate Y, rotate Z. Nah, kalau rotate yang biasa ini, teman-teman, kita harus menentukan sumbu putarnya. Kalau rotate X, berarti dia muternya dari sumbu X. Kalau rotate-nya Y, berarti dari sumbu Y. Kalau rotate-nya Z, dari sumbu Z, gitu ya. Ini kalau saya gambarkan ya, teman-teman ya. Kalau kita punya sebuah sumbu begini ya, kalau kita punya sebuah benda gitu ya, benda gini. Nah, si benda ini kalau misalkan kita muternya ke arah sumbu Y di sini, maka dia muternya begini, teman-teman. Kalau dia muter terhadap sumbu X di sini, berarti dia muternya begini, teman-teman. Dan kalau dia muternya ke arah sumbu Z di sini, berarti dia muternya begitu. Gitu ya. Nah, itu jadi itu yang membedakan antara perputaran sumbunya mau yang mana. Kalau yang rotate doang, teman-teman, itu rotate-nya itu bisa untuk sumbu yang custom. Jadi kalau misalnya kita pengen sumbunya aneh-aneh gitu ya, misalnya kita punya garis begini, kemudian kita punya si bulatnya pengen muternya terhadap garis yang ini, kita muter gitu, nah itu pakai custom rotate, gitu ya. Rotate-nya pakai vektor sendiri. Nah, sekarang berarti kita mau menggunakan rotate-nya rotate Y, karena kita pengen supaya si karakter kita ini geraknya kiri kanan, muternya ya. Maka kita bisa bilang rotate Y ini juga sebesar minus offset di sini, dan di sini rotate Y-nya itu sebesar plus offset. Gitu ya. Kita bisa punya seperti ini. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, teman-teman, kalau kita jalanin ya,
maka si karakter kita itu kalau kita putar, dia akan mutar sedikit-sedikit. Kalau muter kanan, ya muter dikit-dikit gitu ya. Ini karena kita bikinnya if action, just press. Kalau kita pengen supaya dia lebih smooth, kita kasihnya is action press aja gitu ya. Jadi jalannya kayak begini. Oke, sekarang kita sudah bisa muterin karakter kita, tapi kalau kita gerakin karakternya, kita akan tetap geraknya ke atas, bawah, kiri, kanan seperti yang sebelumnya, teman-teman. Nah, gimana caranya supaya kita bisa si karakter ini pengennya gerak ke arah yang dia hadap, gitu ya. Gimana caranya? Jadi teman-teman, kalau misalkan kita punya sebuah karakter, kayak misalnya di sini ya, kita punya sebuah karakter. Kalau kemarin-kemarin kita bikin itu, kita karakter ini bergeraknya itu udah pasti. Kalau misalkan ini ke sumbu Z atau ke sumbu X gitu kan, kita bisa pasti dia jalannya ke 0,01 atau 0,0-1 gitu kan. Kalau kemarin. Nah sekarang teman-teman, kita pengen supaya karakter kita itu bisa berputar, dan harusnya arah depannya juga jadi berputar. Nah ini gimana caranya teman-teman? Sebenarnya simpel aja. Jadi kita udah punya kan pergerakannya si karakter ya. Misalkan pergerakan karakter kita ini geraknya ke depan gitu ya, ke arah 0,01 misalnya begitu. Maka kalau misalkan kita pengen si karakternya bergerak ke sini, kita punya sudut putarnya sebesar theta gitu ya. Kita bisa punya sebuah arah baru. Arah baru itu dari 0,01 itu diputar aja si vektornya sebesar sudutnya. Begitu ya. Caranya begitu ya teman-teman. Jadi kita putar si arah geraknya ke arah sudut yang kita pengen. Jadi sesuaikan dengan sudutnya. Nah, ini kalau di coding gimana, teman-teman? Nah, kalau di coding sebenarnya enaknya di sini kita udah punya metodenya. Jadi kalau kita bilang pergerakan yang baru adalah pergerakan yang lama nih, kita titik rotated. Nah, rotated ini menerima dua buah parameter, yaitu parameter pertama itu adalah aksisnya, yaitu sumbu putarnya. Karena kita tadi bilang kita pengen putarnya ke Y, berarti kita bikinnya aksisnya di sini adalah vektor 3, 0,1,0. Ini sama dengan rotate Y ya teman-teman ya. Kemudian angle-nya berapa ya, kita kasih aja sudut yang tadi kita punya. Gitu ya. By the way teman-teman, sudut yang di sini itu adalah sudut yang dipakai di sini, dan pakai di sini itu sudutnya tipenya radian. Jadi kalau 0,02 itu bukan 0,2 derajat ya teman-teman, tapi 0,02 nanti dianggapnya sebagai radian, bukan sudut. Begitu ya. Nah kalau kita udah punya seperti ini teman-teman, kita pergerakannya adalah pergerakan rotated begini. Kita bisa lihat sekarang kita punya karakter yang kalau kita putar bisa, kalau kita gerakin dia juga sudah sesuai dengan pergerakan kita. Jadi sini kalau saya gerakin, dia bisa mutar sesuai dengan yang kita mau. Oke, begitu ya teman-teman. Itu cara untuk kita bisa bikin karakter yang berputar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk pergerakan karakter 3 dimensi, teman-teman kita akan banyak mainin di daerah vektor-vektor ini ya teman-teman. Entah dia di rotate, entah dia nanti di cross product, atau di apa-apain. Teman-teman sebaiknya juga belajar tentang vektor ini ya teman-teman sebaiknya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa pun sebenarnya udah dibantu sih sama Godot ini, udah ada fungsi-fungsi yang membantu kita untuk mengatur vektor-vektor yang ada di dalam game kita. Tapi ada baiknya juga teman-teman juga boleh baca-baca juga informasi-informasi tentang vektor, baik itu vektor 2 dimensi atau vektor 3 dimensi, yang membantu teman-teman untuk mengerti konsep-konsep tentang vektor ini sendiri dalam nanti pembuatan game kita gitu ya. Oke, saya rasa cukup segitu dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi pergerakan karakter kita di video mendatang. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman, dan terima kasih banyak loh atas perhatiannya.